Shalom Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saat ini Senin 19 Juli 2021, dengan penuh sukacita saya mengajak saudara untuk mengikuti renungan harian yang dikeluarkan oleh Sinode Gereja Kristen Oikumene di Indonesia GKO dengan berpedoman pada pola pembacaan Alkitab 4M. Mari kita berdoa. Ya Bapa kami di sorga, kami bersyukur untuk hari ini. Sebagai tanda syukur, kami akan membaca firman-Mu. Ya Roh Kudus, cerahkanlah hati pikiran kami, agar melalui firman-Mu, kami selalu dapat mengerti setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus firman yang hidup, kami memohon. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk merenungkan firman Tuhan saat ini, saya, Pendeta Junis Melato bersama istri Pendeta Repolin Lule, serta anak Putri Wulan Melato, secara bergantian mengajak saudara untuk menerima, merenungkan, melakukan, dan membagikan firman Tuhan dalam 2 Samuel pasal 7 ayat 1-3 dengan tema rencana manusia baik, namun belum tentu Allah berkenan. 2 Samuel 7 ayat 1-3. Ketika raja telah menetap di rumahnya dan Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya terhadap semua musuhnya di sekeliling, berkatalah raja kepada Nabi Nathan, "Lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut Allah diam di bawah tenda." Lalu berkatalah Nathan kepada raja, "Baik, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Tuhan menyertai engkau." Dari pembacaan firman Tuhan ini, kita merenungkan dengan cara menjawab pertanyaan berikut ini. Setelah berperang, apa yang Daud lakukan dan apa yang Tuhan karuniakan kepadanya? Yang dilakukan Daud adalah ia menetap di rumahnya dan Tuhan mengaruniakan keamanan kepadanya terhadap semua musuhnya di sekeliling. Di manakah Daud dan tabut Allah berdiam? Daud diam dalam rumah dari kayu aras, sedangkan tabut Allah diam di bawah tenda. Apakah alasan Nabi Nathan setuju dengan rencana Daud? Alasan Nabi Nathan setuju dengan rencana Daud karena Nabi Nathan berpikir Tuhan menyertai Daud. Setiap orang pasti sangat bersukacita apabila sesuatu yang direncanakan berjalan dengan baik dan sukses. Seperti seorang pahlawan yang baru saja menang berperang, tenaga yang terkuras dan pikiran yang lelah terbayar dengan sorak-sorai. Inilah yang dilakukan Daud ketika ia mengalami kemenangan. Ia pulang dan bersyukur. Daud diam dengan nyaman di rumahnya, perangan melalui pertolongan Allah. Ia mengalami kemenangan melawan musuhnya seperti orang Yebus dan Filistin. Sukacita Daud semakin lengkap karena ia telah berhasil membawa juga tabut Allah ke istananya. Sementara Daud sedang menikmati sukacita karena kemenangan dan keamanan yang Tuhan karuniakan kepadanya di istana yang terbuat dari kayu aras, ia disadarkan bahwa tabut Allah ternyata hanya ditempatkan di dalam tenda. Daud pun bergumul, dan dalam pergumulannya itu ia berniat untuk membangun tempat tabut Allah itu demi mendapat dukungan. Maka Daud membicarakan niat yang dianggapnya baik itu kepada Nabi Nathan, dan Nabi menyambut dengan memberi respon positif. "Baik, lakukanlah segala sesuatu
yang dikandung hatimu. Pandangan ini di mata seorang nabi sangat baik, namun bagi Allah niat itu ternyata tidak dikehendakinya. Bisa lihat pada ayat 4 dan 5. Pesan dari kisah ini adalah hati-hatilah dengan zona nyaman dan aman, karena dapat membuat kita terlena. Zona nyaman dapat membuat kita sibuk untuk Tuhan, bukan sibuk dengan Tuhan. Sehingga kita dengan yakinnya membuat rencana yang baik untuk Tuhan, karena berpikir Tuhan pasti menyertainya. Namun tidaklah demikian, sebab rencana tersebut belum tentu Tuhan berkenan. Tidak salah kalau kita merencanakan sesuatu, tetapi semestinya rencana kita tidak cukup hanya baik menurut pandangan kita, tetapi juga harus benar menurut Tuhan. Amsal pasal 16 ayat 2-3 berkata, segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Melibatkan Tuhan dalam segala rencana haruslah menjadi gaya hidup kita, baik ketika kita ada pada kondisi yang bergumul sekalipun maupun ketika kita ada pada situasi yang aman. Akhirnya, memang harus kita sadari bahwa banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Allah lah yang terlaksana. Amsal 19 ayat 21. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah di sorga, karena hanya rahmat-Mu lah memungkinkan kami umat-Mu dapat bersyukur di hari ini. Dalam syukur kami telah belajar firman-Mu, dan firman-Mu telah mengingatkan kami bahwa dalam segala situasi dan keadaan kami selalu meminta pertolongan Tuhan dalam segala rancangan kami. Mari Tuhan tuntun kami, mari Tuhan bimbing kami, mari Tuhan ajar kami agar dalam hidup kami terus belajar taat terhadap-Mu. Seluruh kehidupan kami dan aktivitas serta karya-karya kami di hari ini, berkenanlah Engkau memberkatinya. Terpujilah nama-Mu dari kekal sampai kekal. Amin.